Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat matematika semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Nah, dalam matematika itu, fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut dengan daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, kita mulai dari bentuk umumnya dulu ya. Pertama, bentuk umum. Bentuk umumnya seperti apa? Pertama, fx sama dengan ax plus b. Nah, seperti itu bentuk umumnya. Nah, sekarang contoh soal pertama. Contoh soal sederhananya, jika diketahui ada fx sama dengan 2x plus 3. Nah, jika x diketahui 2, maka berapa nilainya? Pertama kita tulis 2, karena ini x-nya 2, x-nya ini kita ganti menjadi 2. Berarti ini 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah dengan 3. Hasilnya sama dengan 7. Nah, ini salah satu contoh sederhana dari fungsi. Ya, setelah tadi kita membahas tentang bentuk umum dan contoh soal sederhana dari fungsi, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu fungsi komposisi yang akan disampaikan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya yaitu komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Biasanya operasi komposisi fungsi dilambangkan dengan bundaran seperti ini. Nah, fungsi baru yang dapat kita bentuk dari fx dan gx adalah G lingkaran seperti ini, f x.
sama dengan 2x masukin. Nah, x yang ini diganti dengan fx ini menjadi 2 dikali 3x min 4 sama dengan 6x min 8. Ini adalah hasil contoh dari fungsi komposisi. Kemudian contoh soal yang kedua. Contoh 2. Misal f o g sama dengan min 4x plus 4 dan f x-nya 2x plus 2, koma, berapa gx-nya. Nah, ditulis FOG itu sama dengan min 4x plus 4. Lalu F G X sama dengan min 4x plus 4. FOG kan berarti G dimasukkan ke F. Nah, G-nya kan belum diketahui. Lalu X-nya ini diganti dengan F yang 2x tambah 2 menjadi 2. Nih, GX-nya tetap plus 2 sama dengan min 4x plus 4. Lalu yang ini kita masukkan atau pindah ruas, jadinya min 4x plus 2. Lalu di bawahnya juga jadinya gx nya itu sama dengan min 4x plus 2 per 2. Jadi gx sama dengan min 2x plus 1. Min 2x plus 1 dari min 4x dibagi 2 dan 2-nya dibagi 2. Dan jadi fungsi gx sama dengan min 2x plus 1. Nah, mudah kan? Gitulah contoh soal yang kedua. Dan kemudian kita akan membahas tentang fungsi inverse dan juga contoh-contoh soalnya. Oke, sekarang saya akan membahas tentang fungsi inverse. Sebelum masuk dalam pembahasan soal, saya akan menjelaskan tentang definisi dari fungsi inverse. Jadi fungsi inverse adalah kebalikan aksi dari suatu fungsi. Misal plus inverse-nya min kali inverse-nya bagi pangkat kuadrat inverse-nya akar. Sekarang masuk dalam contoh soal. Contoh, jika diketahui fx sama dengan 3 min 2x, maka kita rubah menjadi persamaan
Y sama dengan fx. Jadi Y sama dengan 3 min 2x. Min 2x pindah ruas menjadi 2x sama dengan 3 min y. X sama dengan 3 min y per 2. Jadi inverse fungsi y yang dilambangkan dengan f-1 sama dengan 3 min y per 2. Y ini kita ganti menjadi x. Menjadi inverse fungsi x sama dengan 3 min x per 2. Ya, kemudian saya lanjutkan. Di sini semisal ada fungsi gx sama dengan x kuadrat min 4, seperti itu ya. Ini kemudian kita ubah menjadi persamaan yang kayak seperti tadi itu, y sama dengan x kuadrat min 4. Nah, setelah itu ini kita pindah tempat. Nah, kalau setiap mencari inverse fungsi itu usahakan x itu ada di sebelah kirinya supaya mudah nanti untuk mencarinya. Jadi x-2 min 4 sama dengan nih y. Nah, lalu ini 4-nya kita pindah ke tempatnya y ini menjadi x kuadrat sama dengan y plus 4. Nah, kemudian karena ini kuadrat, jadinya yang ini kita akar menjadi x sama dengan akar y plus 4. Nah, jangan lupa ini kita kasih plus dan min di sini. Ini harus karena dia adalah pangkat 2. Nah, lalu jangan lupa nanti di kelas selanjutnya inverse fungsi g menjadi sama dengan plus minus akar ini diubah y-nya menjadi x plus 4. Begitu hasilnya. Oke. Ya, sebagai penutup kita berikan lagi contoh soalnya. Soal diket fungsi gx sama dengan 3x min 1 dan hx sama dengan x per x min 1. Nah, ini masuknya ke dalam fungsi komposisi ya. Soal fungsi komposisi. Nah, ditanya tentukan HOG-nya itu HOG X-nya 2. Nah, berapa ini? Kemudian akan dijawab dengan teman saya.
ini adalah hasil dari contoh soal yang tadi. Lalu coba jelaskan gimana caranya bisa ketemu jawaban seperti ini. Ya, yang pertama dari soalnya kan diketahui fungsi Gx sama dengan 3x min 1, fungsi Hx sama dengan x per x min 1. Dan yang ditanya tentukan komposisi fungsi Gx dimasukkan ke fungsi Hx dengan x dari fungsi Gx sama dengan 2. Nah, cara menjawabnya, fungsi Gx yang dimasukkan ke fungsi Hx dengan x diketahui dengan 2 sama dengan yang pertama kita kerjakan fungsi Gx nya terlebih dahulu, karena yang dikomposisikan itu fungsi Gx ke fungsi Hx. Jadi H dalam kurung kita masukkan fungsi Gx nya G dengan X sama dengan 2, lalu kita tutup kurung. Setelah itu H kita masukkan nilai X nya dari fungsi Gx, yaitu kan fungsi Gx itu kan 3x min 1, jadinya X nya kan 2, jadinya 3 dikali 2 lalu dikurang 1, hasilnya adalah 5. Nah, kita tulis fungsi H dalam kurung 5. Nah, fungsi H itu kan X per X min 1. Nah, dari fungsi komposisi fungsi yang telah dikerjakan, fungsi Hx, X-nya itu nilainya 5. Jadi sama dengan X per X min 1 diganti X-nya diganti dengan nilai 5. Jadinya 5 per 5 dikurang 1 sama dengan 5 per 4. Dan ketemu hasilnya seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut ke dalam fungsi inverse. Ini contoh soal dari fungsi inverse. Kita berikan soal yang pertama itu ada fx-nya diketahui fx sama dengan 4x min 6 dan gx-nya sama dengan x plus 3. Nah, ditanya yang pertama berapa inverse fungsi f. Nah, dan yang kedua berapa juga inverse fungsi g. Ini udah selesai ya jawabannya. Ini udah ketemu jawabannya semua. Coba Rul jelasin lagi. Ini yang tentang fungsi inverse ya. Ini gimana caranya? Ya, yang pertama diketahui soalnya itu fx sama dengan 4x min 6. Yang ditanya inverse-nya. Ya. Jadi kalau setiap kita mengerjakan fungsi inverse itu fungsinya kita pakai dengan atau kita ganti dengan y, lalu dituliskan y sama dengan fx atau soal yang ditanyakannya. Nah, lalu setelah itu dituliskan di bawahnya y sama dengan masukkan fx-nya itu 4x min 6. Lalu kita pindah ruaskan, jadi x ini harus ada di di sebelah kiri. Jadi kita pindah dengan y, jadinya 4x min 6 sama dengan y.
Lalu min 6-nya pindah ruas ke sebelah Y, jadinya 4x sama dengan Y plus 6, berubah tanda Y plus. Nah, X sama dengan Y plus 6 per 4. 4-nya itu dari sini. Nah, jadi ketemu fungsi inverse fx sama dengan x plus 6 per 4. Kenapa x? Karena bilangan Y itu selalu diganti dengan x setelah jawaban hasil akhir ketemu. Lalu ada lagi fungsi gx sama dengan x plus 3, ditanya inverse-nya. Nah, seperti tadi y sama dengan gx, kita masukkan gx nya jadinya y sama dengan x plus 3. Kita tukar ruasnya jadinya x plus 3 sama dengan y. 3 nya kita pindah ruaskan ke y, jadinya x sama dengan y min 3. Jadinya fungsi inverse gx sama dengan x min 3, y nya kita rubah jadi x. Gitu hasilnya. Ya, jadi sebagai kesimpulannya pada video pembelajaran kali ini, kesimpulan. Jadi fungsi komposisi itu adalah sebuah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Yang kayak kita tadi di bagian sebelumnya itu ada dua buah fungsi yang digabungkan kemudian dihitung-hitung sampai akhirnya tercipta sebuah fungsi baru. Ya, jadi kalau untuk yang fungsi inverse dalam matematika itu fungsi inverse adalah sebuah kebalikan. Nah, sebenarnya kalau di dalam dunia nyata tuh ibaratnya dia itu sebagai lawannya, tapi kalau di dalam matematika fungsi tersebut disebutnya fungsi inverse. Nah, jadi sekian dari video pembelajaran kami. Video pembelajaran yang cukup panjang ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.